Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kita ke informasi berikutnya. Di sela-sela sekolah daring, siswa MAN 1 Banyuwangi yang ikut dalam kelompok ilmiah remaja menjuarai tingkat internasional dalam lomba robotik. Iya, tidak tanggung-tanggung ini gadis. Mereka mendapatkan penghargaan lomba tingkat internasional di 2 negara sekaligus, yaitu Hong Kong dan juga Afrika. Nah, robot yang mereka ciptakan ini berfungsi untuk memindahkan barang di gudang yang sesuai dengan temanya berkaitan dengan pandemi COVID-19. Inilah siswa-siswi MAN 1 yang mendapat penghargaan kelas internasional karena ciptaan robotik mereka. Di sela-sela sekolah daring, mereka tetap giat untuk menciptakan robot dan ikut dalam perlombaan robotik tingkat internasional. Robot yang mereka ciptakan berfungsi sebagai alat untuk memindahkan barang ke suatu tempat. Hal ini sesuai dengan tema perlombaan di masa pandemi corona ini. Karena dengan menggunakan robot untuk memindahkan suatu barang akan mengurangi resiko penularan dan penyebaran COVID-19. Karena sekarang masa pandemi khususnya di bidang logistik, di pergudangan kan untuk memindahkan barang sementara ini masih dengan menggunakan manusia. Jadi untuk mengurangi penyebaran virus dengan kontak fisik manusia secara langsung, jadi kami membuat alat pemindah barang secara otomatis sekaligus mendata barang itu sesuai barangnya yang selanjutnya dikirimkan melalui internet ke smartphone atau ke PC. Robot ini nantinya akan disempurnakan dengan pengendalian jarak jauh dan cocok bagi aktivitas di gudang untuk penyemprotan disinfektan ruangan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Andi Himawan, Metro TV. Nah, pemirsa, untuk mengetahui cerita di balik prestasi yang diukir tim robotik MAN 1 Banyuwangi, kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Robotika Muhsinul Wafa dan Guru Ekskul Robotika dan Kelompok Ilmiah Remaja ada Bapak Teguh Prasetyo. Selamat pagi, Bapak Teguh dan Muhsinul. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Teguh dan juga Muhsinul. Ini membanggakan sekali loh, ternyata bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional di 2 negara sekaligus. Mungkin mau ke Muhsinul dulu deh. Muhsinul, boleh diceritain itu lomba apa sih yang di Afrika sama yang di Hong Kong? Yang di Hong Kong itu kita lomba penelitian, kita mengikuti yang Physics Engineering dengan membawa judul Transporter with kamera berbasis Internet of Things. Kalau yang satunya? Kalau yang di Afrika? Kami yang di Afrika membawa judul yang sama. Oke. Baik. Nah, Muhsinul ceritain dong sedikit mengenai ciptaan robotnya ini bisa apa dan bagaimana cara kerjanya nih robotnya? Robot kami dapat memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sensor garis. Oke. Dan Berapa lama sekaligus itu dibikinnya? sekitar kurang lebih 2-3 bulan. Oke, 2-3 bulan. Nah, ini dalam satu tim ada berapa orang sih sebenarnya dan siapa nih yang ngajarin? Apakah Pak Teguh atau belajar sendiri atau gimana nih, Muhsinul? Kita juga belajar dari Pak Teguh, ada juga dari kelas robot di luar. Nah, kalau bicara soal ide nih, Muhsinul, gimana ide awalnya kalian bisa menciptakan robot yang bisa memindahkan dari barang satu ke tempat lainnya? Kita terinspirasi dari pergudangan kan saat pandemi kontak fisik manusia secara langsung tidak diperbolehkan karena dapat menyebarkan virus secara langsung. Oleh karena itu kita menciptakan prototipe yang dapat memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya agar kontak fisik manusia dapat berkurang. Oke, ini idenya sebenarnya bagus dan relevan dengan situasi masa kini begitu ya, agar tidak ada kontak langsung begitu. Saya mau ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini kalau dilihat kan prestasinya membanggakan sekali, bahkan sampai dengan Hong Kong dan juga Afrika. Dan kayaknya nggak berhenti sampai di sini, pembinaannya juga pasti akan dilanjutkan lagi. Rencananya nih, Pak Teguh, setelah dari Hong Kong dan Afrika mau kemana lagi sih Pak, next-nya? Alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya prestasi yang kami dapat saat ini juga berdekat dukungan dari Pak Kepala Madrasah juga, Pak Seroji. Selain dari Hong Kong dan Afrika ini, untuk MAN 1 Banyuwangi juga menjuarai bidang robotik di Korea, yang terbaru Korea.
Jadi sebelumnya pernah juga menjuarai di Cina gitu. Jadi untuk kedepannya kita terus beroptimis untuk memberikan manfaat-manfaat pada Indonesia khususnya, dan harapan kami bisa lebih mengharumkan nama Indonesia ke depannya. Luar biasa ya prestasinya dari tim robotik MAN 1 Banyuwangi ini. Nah, tapi kan Bapak ini selalu mengajar di sana untuk memandu atau membina anak-anak di sana. Selain ide robot yang sudah dibuat oleh Musanul dan kawan-kawan, ada robot apa lagi yang pernah diciptakan di sana? Kita ada robot line follower, underwater, sama robot pembersih otomatis. Oke, sebenarnya sudah ada beberapa jenis ya. Saya mau kembali lagi ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau dari pihak sekolah, ini sebenarnya melihatnya seberapa banyak sih Pak animo atau anak-anak yang punya bakat di bidang robotik, dan pembinaan yang dilakukan itu seperti apa Pak di sana Pak? Oh ya, untuk semangat dari anak-anak sangat antusias sekali gitu. Jadi ketika mereka mendengar kata robot, mereka semangatnya sangat besar sekali. Bahkan sebelum adanya pandemi ini, dari kelas fisika kan ada prakteknya itu. Jadi tiap-tiap kelas itu mereka membuat praktek-praktek sendiri untuk yang mengantarkan ide-ide sampai saat ini gitu. Jadi di belakang saya sebenarnya tidak hanya belajar tentang robot yang disebutkan tadi, ada juga robot tentang mekanika Stirling gitu juga ada. Terus di belakang saya juga ada robot untuk pembersih debu gitu ada. Dan masih banyak lagi inovasi-inovasi yang ingin kita ciptakan di masa depannya gitu. Luar biasa ya, banyak Jadi, sekali ide-ide kreatif dan inovasi yang diciptakan anak-anak dari MAN 1 Banyuwangi. Tapi kalau aku mau tanya juga nih ke Musinul, kendalanya apa sih membuat robot itu? Karena kan kalau kita ya sebagai orang biasa tuh bingung gitu kalau cara kerja robot. Tapi kalau kamu kan masih SMA nih, belajar membuat robot itu susah nggak sih, kendalanya apa aja? Kalau di kendala kita ada di coding, karena bahasa coding itu cukup susah. Terus sama apabila kekurangan komponen, karena di Banyuwangi toko komponen untuk robotika masih belum banyak dan itu juga masih terbatas. Oke, terakhir deh saya mau ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini untuk anak-anak yang sudah berprestasi seperti Musinul dan juga teman-teman setimnya membawa nama Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Apresiasi yang diberikan sekolah untuk mereka ini seperti apa Pak? Dan rencananya ini akan dikembangkan kemana lagi nih arah dari tim robotik? Apakah setiap tahunnya nanti akan rutin untuk ikut lomba internasional atau seperti apa Pak? Ya, harapannya setiap tahunnya ya kalau bisa ikut tim atau kompetisi tingkat internasional juga ya selain nasional. Untuk apresiasi dari sekolah sendiri, dari pihak sekolah juga sudah menyediakan beasiswa untuk mereka yang berprestasi di MAN 1 Banyuwangi ini gitu. Jadi mereka sudah nggak usah fokus lagi mikirin biaya sekolah di MAN 1 Banyuwangi karena semuanya sudah di-cover sama pihak madrasah gitu. Terus apresiasi lainnya ini dari, kan kebetulan ini teman-teman anak-anak Musinul Wafa dan teman-temannya itu kan kelas 12 gitu ya. Dan ketika kelas 12 mereka kan bersiap-siap untuk ke jenjang berikutnya dari perguruan tingginya. Nah, ini mereka diarahkan untuk masuk ke jurusan-jurusan atau kampus-kampus yang bisa meneruskan bakat dan minat mereka gitu. Kalau dihentikan sampai MAN 1 kan sayang sekali gitu, mumpung ada bibit. Jadi harapannya mereka bisa melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi, harapannya dari kami. Mungkin Amin, amin. Kita doakan juga adik-adik ini yang terus berprestasi bisa meneruskan prestasinya ke jenjang universitas begitu ya Pak, dan juga akhirnya mengharumkan nama bangsa. Terima kasih Pak Teguh dan juga Musinul sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.